Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahman, al-karimil mannan, alladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan, alladzi yufraqu fihi al-haqqu wal butlan. Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan, alladzina yaqra'una wa yatadarrasun wa yatahafadzuna al-Qur'an bit-tajwid wal itqan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratin nujaba wal kurama, para alim, para masyayikh, romo-romo kiai, ibu-ibu nyai, sesepuh bini sepuh yang selalu kami hormati dan kami ikuti mau'idhah hasanahnya, wabil khusus sahibil ma'hadut tahfidz Nahdlatul Quran, Romo Kiai Haji Arifin dan ibu nyai serta keluarga besarnya yang selalu kami hormati, romo-romo kiai dan ibu-ibu nyai yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang semuanya kami muliakan, wali-wali santri yang kami hormati, juga para undangan semuanya yang kami muliakan. Tidak lupa kepada santri-santri khususnya yang malam ini disyukuri khatamannya yang berbahagia. Alhamdulillah, kita semua di malam hari yang penuh berkah ini bisa mengikuti dan menghormat acara Haflatul Khidak atau Haflah Khatmil Quran, yang mana Haflah Khatmil Quran adalah suatu haflah yang sangat diagungkan oleh Allah. Maka kita merasa gembira sekali bisa mengikuti Khatmil Quran. Semoga kita semua yang ikut menghormati Khatmil Quran ini bisa keloberan berkahnya Al-Quran, syafaatnya Al-Quran, dan mudah-mudahan keluarga kita semuanya, putra putri kita, dzurriyyah kita menjadi orang-orang yang solih solihah, ahlil ilmi, ahlil khair, ahlil Quran. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah mestinya akan memperhatikan dawuh-dawuhnya Allah, firman-Nya Allah, dan juga sabda Rasulullah. Tapi kadang-kadang kita ini kurang mempercayai, kurang mengimani, sehingga jarang yang kemudian memperhatikan. Jadi kita semua ini diperintahkan untuk belajar Quran. Tidak hanya anak-anak saja, tapi orang tua harusnya mendahului belajar Quran walaupun tidak menghafalkan, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Addibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Didiklah anak-anak kalian. Berarti ini yang diperintah adalah orang tua, ya. Orang tuanya yang diperintah. Dididik 3 perkara. Pertama adalah cinta kepada Nabi dan cinta kepada ahli baitnya Nabi. Saya yakin Bapak Ibu sudah mendidik anak kita mulai dari lahir, ya, sudah kita adakan mauludan, ya, perjanjian, juga manakiban. Nah ini yang berarti cinta kepada Nabi dan ahli baitnya. Yang ketiga adalah mendidik baca Quran. Nah, orang tua disuruh mendidik anaknya supaya bisa baca Quran. Nah, mestinya kan orang tuanya harus belajar dulu atau sudah menguasai Quran. Nah, kalau belum bisa, berarti kan kita harus belajar. Maka belajar Quran ini tidak dikhususkan kepada anak-anak saja. Bahkan orang tua ini sangat penting, ya. Karena mengaji Quran ini pahalanya sangat besar. Sehingga ada dawuh dari Nabi, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah umatku yang paling utama adalah baca Quran. Ini berarti kita harus bisa membaca Quran dengan baik dan dengan benar, ya. Memang mengaji Quran ini diperintahkan dan tidak khusus orang-orang Indonesia. Bahkan orang Arab yang bahasanya sudah Arab, mengiga saja pakai bahasa Arab, ngelinduri pakai bahasa Arab, itu tetap diperintahkan mengaji Quran, ya. Tidak yang orang Jawa, orang Madura, orang Sumatera yang diperintahkan, tapi para sahabat itu kan kebanyakan bahasa Arabnya fasih, ya, dan memang sudah memahami bahasa Arab, itu tetap diperintahkan ngaji, ya. Sebagaimana Nabi pernah bersabda kepada Sayyidina Ali, yang saya yakin Bapak Ibu sudah kenal sahabat Ali. Siapa sahabat Ali? Sahabat Nabi yang cerdas dan menguasai ilmu. Bahkan tidak ilmu agama, tapi ilmu semuanya dikuasai. Sebab mendapatkan titel ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya sebagai gudang atau kota ilmu dan Ali sebagai pintu gerbangnya. Pintu gerbang ilmu itu masih diperintah ngaji Quran. Dawahnya Nabi, ya Aliyu ta'allamil Qur'an wa allimhun nas. Hei Ali, ngajilah kamu Al-Quran, belajarlah kamu Al-Quran, setelah bisa ajarkan kepada manusia. Ini sahabat Ali yang sudah luar biasa kecerdasannya, masih diperintah ngaji. Nah kita mestinya ya sama saja diperintahkan, entah kalau sudah melebihi dari sahabat Ali ini, ya. Jadi kita sebagai orang Islam ini mestinya sangat-sangat diperintahkan untuk ngaji Quran, dan ini diteladani oleh Nabi kita sendiri, ya. Perintah dan dilaksanakan sendiri. Kadang-kadang Nabi perintah saja tidak melaksanakan, tapi mengenai ngaji Quran
Nabi perintah dan juga dilaksanakan oleh Nabi kita ya. Nabi kita ini di dalam ngaji Quran ya, Nabi kita itu titelnya tidak ada yang menandingi, khairul khalqi, makhluk terbaik, mestinya semuanya adalah terbaik, kecerdasannya, kelimpatannya ya, hafalannya, kuatnya ya. Ini Nabi kita. Walaupun begitu ngajinya masih diulang-ulang. Ini berarti pentingnya ngaji ya. Diterangkan di dalam hadis, setiap malam Ramadan Nabi kita itu didatangi oleh malaikat Jibril ya, sebagai gurunya ya. Untuk apa? Kalau kita malam-malam kumpul-kumpul ya untuk nobar ya, nonton bersama kalau ada sepak bola. Tapi ini Nabi tidak untuk nobar, tapi untuk mudarosah, mengulangi Quran yang sudah diturunkan, murojaah, deres ya. Ini Nabi kita ya. Setiap Ramadan diulangi lagi, setiap Ramadan diulangi lagi. Mengulanginya tidak dari apa, tidak yang baru, tapi dari awal sampai akhir ya, ini. Kemudian kalau apa, kita hitung ya, Nabi kita pada Ramadan terakhir. Ramadan terakhir itu Ramadan yang setelah itu Nabi wafat. Itu masih juga apa, mengulangi Qur'annya. Jadi Syawal Ramadan, setelah Ramadan apa? Syawal, Apit, Besar, Suro, Safar. Berapa bulan ini? 5 bulan 12 hari. Itu Nabi kita masih ngaji ya. Umurnya berarti sudah 63 kurang segitu. Kurang 5 bulan 12 hari sedang apa? Meninggalnya masih ngaji. Kalau Bapak Ibu kiranya kurang berapa ini wafatnya? Mesti angan-angannya 10 tahun, 20 tahun ya. Ya enggak apa-apa. Panjang umurnya tapi untuk ngaji kan lebih baik itu. Jadi Nabi kita ngajinya sampai akhir hayatnya. Nah ini Nabi kita. Mestinya harusnya kita teladani ya. Menjadi teladan kita harus mau ngaji sampai hampir mati. Oh saya sudah tua, giginya tinggal 2, tidak apa-apa ya. Tidak ada batasan ya. Nah ngajinya tuh harus apa, umur sebelum balik tidak ada ya. Maka dawuhnya Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari ayunan sampai masuk liang kubur. Sayangnya ya, ini ada yang menerjemah tapi tidak bisa baca R ya. Nah itu yang malah banyak dilaksanakan ini, mulai ayunan sampai masuk liang kubur karena tidak bisa baca R. Nah, ini cara kene, cara kudus itu apa namanya, biren, setelah rabi leren. Nah itu namanya biren ya. Ya kebanyakan di sini tuh begitu. Mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu tidak begitu ya. Masih ngaji terus ya. Jadi tidak ada batasan. Jangan merasa saya sudah tua, tidak ada. Nah, itu. Saya agak heran itu ketika saya diundang ke Bekasi. Entah ini ada yang hatam dari Bekasi, ada ini. Bekasi itu dekat ibu kota Jakarta, itu kota itu ya. Itu ketika saya datang di sana ternyata yang hatam itu TK dan TK.
TK bagian pertama adalah taman kanak-kanak, artinya umurnya yang masih kecil-kecil. Tapi yang kedua itu taman kawak-kawak, ya. Artinya orang-orang yang sudah dewasa, bahkan sudah nenek-nenek, kakek-kakek, ya. Umurnya ada yang 70, ada yang lebih, yang sudah pensiun 65 dan lain-lainnya, ya. Saya termasuk heran, di sini saja tidak ada, di sana dekat ibu kota kok banyak nenek-nenek, kakek-kakek yang khatam Quran. Ketika itu dihatami bersama dengan apa? Cucunya. Cucunya ada yang khatam, neneknya juga ikut khatam. Ya, ini. Waktu itu yang khatam ada 82. Ternyata yang separuh itu yang TK anak-anak, yang separuh adalah taman kawak-kawak. Nah, itu termasuk heran saya. Banyak, tidak hanya 1, 2 tapi puluhan ini, ya. Nah, itu perlu ditiru itu, ya. Perlu ditiru, ya. Dan ngajinya ya seperti RTQ, Taman Pendidikan Quran, yang dari pemula, kemudian juz 1, juz 2, juz 6, juz 7. Itu saya seperti anak-anak menghafalkan itu, ya. Yaitu mestinya kita itu harusnya begitu, ya. Tidak ada kata kedaluarsa, tidak ada, ya. Maka mestinya anaknya khatam juga bersyukur, tapi jangan syukur anaknya khatam saja, orang tuanya harus mestinya harus bisa khatam, ya. Itu, ya. Saya kira dengan niat itu pasti akan berhasil. Niat itu akan menjadikan kita semangat dalam belajar itu. Bapak Ibu yang kami hormati, kita semua juga diperintahkan oleh Nabi kita, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum, perbanyaklah baca Quran di rumah-rumah kalian. Jadi kita disuruh memperbanyak baca apa tadi? Baca Quran, ya. Bukan baca koran, bukan baca majalah, bukan baca novel-novel. Kadang-kadang kita rajin membaca novel-novel yang berjus-jus, termasuk ayat-ayat cinta juga khatam, tapi ayat-ayat Allah tidak pernah khatam. Ini sangat kurang pas itu, ya. Jadi kita harus banyak membaca Quran di rumah-rumah kita, ya. Dikhususkan rumah ini, tidak hanya di masjid saja, ya. Sebabnya apa? Nah, ini diberi penyebabnya. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khairuhu wa yaksuru syarruh. Rumah yang tidak pernah untuk baca Quran, yang dibaca koran, majalah, novel, juga toktik, ya, YouTube, baca sampai tengah malam, tapi Qurannya tidak pernah dibaca. Ini akan sedikit kebaikannya dan banyak kejelekannya. Mau Bapak Ibu rumahnya penuh kejelekan? Mau? Kalau kita tanya masih tidak mau. Tapi tidak mau membaca Quran yang banyak, ini sayangnya, ya. Maka mari setelah ini berusaha memperbanyak ngaji Quran. Belum bisa, ya, supaya bisa bagaimana, ya? Ya, ngaji seperti anak-anak kecil tidak apa-apa, ya. Kalau kita sudah berusaha ngaji, itu namanya kita melaksanakan kewajiban kita, ya. Dan itu menjadi orang yang paling utama, ya. Afdalukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Kalian yang paling utama adalah yang mau belajar Al-Qur'an setelah bisa mau mengajarkan. Nah, ini kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, pastinya
ada niat itu ya. Maka setelah dari sini yang asalnya membaca Quran itu sedikit-sedikit, harusnya sedikit-sedikit baca Quran. Nah, harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, lah itu sebagaimana sabda Nabi, hati kita bisa berkarat. Ya. Kalau berkarat, ya tidak akan senang kepada kebaikan, tidak akan senang ngaji ya, itulah dawuhnya Nabi ya. Bapak Ibu yang kami hormati, putra-putra Bapak ini bisa khatam Quran, ini suatu nikmat yang agung ya, nikmat yang sangat besar, maka harusnya disyukuri yang betul-betul, menambah taatnya kepada Allah, menambah takwanya kepada Allah karena putranya bisa khatam. Karena tidak setiap orang, tidak setiap ustadz itu bisa khatam Quran, tapi anak-anak Bapak bisa khatam. Kalau membaca Quran sendiri khatam ya tidak apa-apa itu ya, artinya ya tidak masalah itu, tidak itu yang dimaksud. Membaca Quran harus ada gurunya, dan gurunya harus ahli Quran. Lah anak bapak dan ibu ini juga mengajinya kepada ahli Quran, Romo Kiai Arifin dan Ibu Nyai, ini berarti apa? Ahli Quran, yang berarti anak ini bisa khatam, ini luar biasa ya. Maka karena ini adalah nikmat yang agung, harusnya harus dijaga ya. Anak-anak harus menjaga Qurannya, jangan sampai lupa. Kalau lupa, di dalam hadis diterangkan adalah dosa yang paling besar ya. Tapi kalau ini hafal sampai mati, anugerah yang paling besar juga ya. Karena nanti surganya ini akan ditempatkan surga yang tertinggi ini, dan insya Allah orang tuanya akan mengikuti anak-anaknya. Maka harus menjaga anak-anaknya, jangan sampai lupa Qur'annya ya. Nanti kalau di rumah bisa juga Bapak Ibu menyimak putra-putranya ya. Jangan hanya yang nyemak gurunya, tapi Bapak Ibu menyatakan ya, apa betul-betul sudah lancar apa belum. Nah, ini harus disemak di rumah ya, supaya tahu bagaimana bacaan anak-anak ini dan bagaimana kelancaran anak-anak Bapak Ibu ya. Jadi dijaga, kalau anaknya kelihatannya deresnya kurang, harusnya diingatkan, sini saya semak, nah, gitu lebih baik gitu ya. Atau bersama-sama baca Quran nah, itu. Hadis yang tadi yang saya teruskan, bahwa rumah yang tidak pernah untuk baca Quran ini akan menjadi rumah yang banyak kejelekannya. Wa yudayyaku ala ahli, penduduk rumah tadi akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disempitkan? Di situ tidak diterangkan ya. Berarti bisa juga hatinya. Kalau hati sempit, cara Jawa ini sumpek, hati yang sumpek ya. Hati sumpek itu senangnya apa biasanya? Marah-marah ya. Semua orang dimarahi, entah bapaknya entah ibunya yang marah-marah ya. Kalau ada yang marah-marah disuruh baca Quran ya, karena mungkin itu membacanya kurang ya, biar tidak marah-marah ya. Itu. Atau rezekinya yang disempitkan oleh Allah. Kalau rezekinya disempitkan oleh Allah, usaha apa saja pasti tidak akan berhasil ya. Dagang malah banyak hutang, buka toko
rugi atau tidak ada yang datang. Ya. Itu kalau rezekinya disempitkan oleh Allah. Maka kalau merasa rezekinya ini kok kurang, ya supaya diperbanyak baca Quran, supaya diluaskan oleh Allah rezekinya. Atau barokah rezekinya, uangnya banyak, miliaran, tapi kalau tidak ada barokahnya, ya nanti akan terjadi ya, anaknya jatuh sakit, padahal anak yang paling dicintai. Ya. Kalau sakit batuk, sakit pilek ya konidin, tapi kalau sakit kanker otak ya harus operasi otak ini. Ya. Lah operasi otak menghabiskan uang ratusan juta ya. Kalau sekali, kalau beberapa kali beratus-ratus, uangnya habis karena uang tidak barokah ya. Maka mari setelah ini kita perbanyak baca Quran. Kepada anak-anak, karena kalian sudah hatam Quran, maka harus perhatian Qurannya ya, diperhatikan Qurannya. Nah, ini sesepuh kita biasanya mengharapkan atau menganjurkan supaya anak-anak yang sudah hatam ini hatamnya seminggu hatam ya. Seminggu artinya mulai hari Jumat, malam Jumat mulai Kamis sore hatam ya. Ini insya Allah bagi anak-anak tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Ini sedang-sedang ini ya. Dan itu kebiasaan para sahabat. Jadi para sahabat kebanyakan bacanya Quran 7 hari hatam ya. Nah itu ada cara-caranya atau batas-batasnya. Kalau kalian menggunakan Quran Al-Qudus ya, itu di situ sudah ada batasannya. Yaumul Jumu'ah nanti ditulis di bagian kiri atas ya. Nama-nama hari itu tujuannya supaya dibaca pada hari itu. Yaumul Jumu'ah, Yaumul Sabat, Yaumul Ahad dan seterusnya ya. Nah itu permulaan suratnya kalau kita gabungkan menjadi Fahmi Bisyauqin ya. Fahmi Bisyauqin ini awal surat yang dibaca setiap hari. Maka ini saya harapkan anak-anak supaya Qur'annya tidak hilang, dan supaya kalau di rumahnya banyak kebaikannya, maka ini harus menjadi wiridannya ya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira itu sudah yang bisa kami sampaikan, walaupun sedikit, tapi kalau kita amalkan pasti akan banyak pahala kita, dan mudah-mudahan menjadikan rumah kita rumah yang penuh berkah. Nah ini saya tambah ini rupa tadi. Ketika Nabi pada akhir Ramadan ya, itu sampai hatam 2 kali. Hatam berapa kali? 2 kali. Nah, para ulama ini memberikan komentar ya. Oh kalau begitu umat Islam paling tidak hatamnya 2 kali dalam setahun. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, ini bagi yang tidak hatam ini, man qara'al Qur'an fi kulli sanatin marrataini faqad adda haqqah. Barang siapa yang membaca Quran setiap tahun 2 kali hataman, berarti orang tadi telah mendatangi haknya terhadap Quran. Kalau kurang ya berarti masih hutang. Nah, Bapak Ibu berapa kali ini 1 tahun? Tidak bisa dihitung karena banyaknya atau karena tidak pernah. Nah, maka dari itu setelah ini diusahakan
minimal membaca Quran. Ini bocoran ini ya. Bocoran paling sedikit baca Quran ya. Nah, itu setahun 2 kali ya. Kalau kita rinci sehari berapa? 4 halaman. Berapa Bu? 4 halaman. Maksud sudah 4 halaman masih ingin dikurangi lagi, nah, ditawar lagi ya. 4 halaman ini kalau Bapak Ibu membaca mungkin paling lama 10 menit ya. Masih lama bacanya toktik atau YouTube ini. Tapi memang godaannya sangat besar ya. Jadi kalau tidak membaca ini memang kita kena godaan ya. Maka jangan sampai godaan ini masuk kepada kita semua sehingga tidak pernah baca Quran. 4 halaman diingat-ingat ya. 4 halaman per hari. Tidak boleh ada hari yang ketinggalan. Kalau ketinggalan harusnya dikodoni. Ini kalau secara umum, bukan yang hatam. Yang hatam ya seminggu hatam itu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa ahlana wa azwajana wa jiranana wa aqriba'ana wa asdiqa'ana wa dhurriyyatina wal hadirin wal hadirat fi hadzal majlis wa khassatan al khatimin min ahli al ilmi wal khairi wal qur'an wa min ibadika shalihin wa min ibadika al muttaqin wa min ibadika al alimin wa min ibadika al amilin wa min ibadika al dhakirin Allah katsira wa min ibadika syakirin wa min ibadika al mukhlisin wa min ibadikal mujtahidin wa min ibadikal mujahidin wa min ibadikal hafidhin wa min ibadikal hamilin wa min ibadikal mustaqimin wa min ibadikal sihhiyin wa min ibadikal mu'ammarina fi ta'atik. Allahumma rizqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka wa amalan shalihan mutaqabbala wa ilman nafi'a wa waladan shalihan muti'ah wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana wa ahwala min ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al ya muqallibal qulub sabbit qulubana wa qulubana ala dinik. Allahumma rzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah wa amalan shalihan mutaqabbala ilman nafi'a wa waladan shalihan muti'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Ya arhamar rahimin, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah.